Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817051064 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS teori informasi Huffman and Shannon-Fano Code dengan bahasa pemrograman C++. Sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Huffman and Shannon-Fano Code. Pertama, Huffman adalah algoritma tertua yang ditemukan oleh David Huffman pada tahun 1952. Algoritma ini membuat kompresi jenis lossy compression, yaitu penempatan data di mana tidak ada satu byte pun hilang sehingga data tersebut utuh dan disimpan sesuai dengan aslinya. Huffman sudah tidak dapat membuktikan apapun tentang kode apapun yang efisien, tapi ketika tugas hampir selesai, ia mendapatkan ide untuk menggunakan pohon binari yang menyelesaikan masalahnya mencari kode yang efisien. Itu adalah sedikit sejarah dari algoritma Huffman dan pengertiannya. Sementara bila algoritma Shannon-Fano coding ditemukan oleh Claude Shannon, yaitu salah satu bapak teori informasi, dan Robert Fano pada tahun 1949. Pada saat itu metode ini merupakan metode yang paling baik, tetapi tidak pernah digunakan lagi dan dikembangkan akhirnya setelah kemunculan algoritma Huffman. Pada dasarnya, metode ini menggantikan setiap simbol dengan alternatif kode biner yang panjangnya ditentukan berdasarkan probabilitas dari simbol. Pada dasarnya, kedua algoritma ini menggunakan metode yang sama dalam membuat kode yang singkat. Pada awalnya, algoritma ini akan membuat sebuah pohon berupa simpul daun dan anak-anaknya yang memiliki probabilitas yang sering munculnya karakter tersebut dalam teks. Lalu ada proses encoding, yaitu dari pohon tersebut, tiap karakternya akan memiliki identitas berupa bilangan biner untuk menyimpan memori proses pembentukan dari karakter menjadi biner. Inilah yang disebut dengan proses encoding. Sementara itu, ada juga proses decoding, yaitu proses kebalikan dari encoding, yaitu mengembalikan angka-angka biner yang tadi sudah dicari dari proses encoding menuju ke karakter yang panjang lagi atau karakter yang sudah ditentukan dari awal. Bila dilihat dari pemrogramannya, bila dari Huffman itu caranya dengan mengurutkan data dari besar ke terkecil, lalu data yang terkecil akan menjadi pohon awal dan menjadi anak-anak dari pohon tersebut, dan sisanya akan menjadi anak-anak dari pohon tersebut. Dua data dengan frekuensi terendah akan menjadi titik pertama, dan pada hasil pertambahannya itu akan diberikan nilai 0 dan 1 pada masing-masing akarnya atau pada masing-masing cabang-cabangnya. Begitu juga dengan Shannon-Fano code. Shannon-Fano code itu juga diurutkan dari terbesar ke terkecil, lalu dibagi dua. Hasil dari bagi dua itu akan diberi cabang 2 dengan nilai 1 dan 0. Lalu cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua bagian masing-masing. Dua cabang tadi dibagi menjadi dua cabang lagi. Per satu cabang dibagi menjadi dua bagian yang memiliki nilai yang sama, yaitu 0 dan 1. Begitu seterusnya. Kita langsung saja langsung ke programnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan Huffman code terlebih dahulu. Di sini ada Huffman code, algoritma Huffman code. Untuk Huffman code ini terdapat 4 include. Oh ya, sebelum melakukan run pada program ini, terlebih dahulu ditambahkan komen strip std sama dengan C++11 pada compiler option. Lalu di sini ada include iostream. Include iostream kita ketahui untuk input dan output. Lalu ada include string agar komen yang berhubungan dengan string dapat digunakan. Lalu ada queue ini untuk komen-komen yang berhubungan dengan queue seperti pop dan top seperti itu. Lalu ada unordered map di sini untuk perbandingan atau juga dapat menghitung frekuensi nanti. Lalu ada struct node. Di sini struct node ini adalah kumpulan variabel yang berbeda, struct dari pohon node yang akan kita buat. Lalu di sini ada node
star get node ini pointer, karakter ch integer frag node pointer left, node pointer right ini untuk berfungsi untuk mengalokasikan node baru. Mengalokasikan node baru yaitu memasukkan node baru. Yaitu node pointer node sama dengan new node buka tutup kurung. Node ch sama dengan ch, node frekuensi sama dengan frekuensi, node left sama dengan left, dan node right sama dengan right. Jadi ini untuk juga memasukkan node ke bagian kiri dan kanan, dan juga memasukkan node frekuensi ke dalam frekuensi. Lalu ada struct. Kita mulai lagi. Untuk membandingkan data pada tumpukan, di sini ada struct, bulk operator, node, pointer, dan node pointer R. Di sini, data yang diprioritaskan adalah data dengan frekuensi yang paling kecil. Data yang keluarnya paling kecil. Lalu di sini ada void encode. Di sini pertama untuk menyimpan data menjadi seperti pada di map. Nah, di encode ini akan ada fungsi untuk mengubah karakter menjadi biner. Di sini ada untuk mengetahui leaf node mana yang akan dipilih untuk apa? Mencari leaf node. Lalu di sini bila sudah ditemukan akan diberi, tadi seperti saya sudah beritahu sebelumnya, akan diberi nilai 0 dan 1 pada masing-masing cabang dari pohon-pohon tersebut. Bila nilainya sudah ditambahkan, maka akan ada 2 cabang baru. Lalu di sini ada void decode. Di sini decode ini untuk mendecode string yang ada atau mengubah kembali biner-biner yang sudah diubah pada saat di encode akan berubah kembali menjadi string. Lalu kita lanjutkan saja ke void build half main tree di sini untuk membangun half main tree dan mendecode text input yang diberikan. Jadi di sini juga ada membangun half main tree, di sini ada untuk menghitung. Di sini ada fungsi tadi yang include unordered map. Di sini untuk menghitung frekuensi dari masing-masing karakter. Bisa dilihat sini ada unordered map, karakter, integer, frekuensi for char ch, text, frekuensi array ch, plus. Lalu kita membuat antrian untuk memprioritaskan dan menyimpan antrian prioritas untuk menyimpan node langsung dari pohon yang sudah dibuat. Lalu kita ada for auto pair frekuensi untuk membuat leaf node untuk setiap karakter dan menambahkan ke antrian prioritas, ke antrian yang didahului. Lalu di sini ada while queue size tidak sama dengan 1, jadi ini akan dikerjakan sampai antrian yang ada habis atau queue yang ada habis. Lalu di sini ada node pointer left sama dengan pq top buka kurung tutup kurung titik koma pq pop buka kurung tutup kurung titik koma node pointer right sama dengan pq top buka kurung tutup kurung titik koma pq dot pop buka kurung tutup kurung titik koma. Di sini gunanya untuk menghapus node dengan prioritas tertinggi atau frekuensi yang paling rendah dari queue yang ada. Lalu di sini ada integer sum left frequency plus right frequency pq fuse get node sum left right. Di sini untuk membuat simpul baru dengan 2 simpul ini sebagai anak-anak dengan frekuensi yang sama dengan jumlah frekuensi 2 simpul tersebut. Lalu kita menambahkan node baru ke antrian prioritas. Lalu di sini ada no
pointer root sama dengan pqtop. Di sini root pointer menyimpan root dari Huffman tree. Lalu kita di sini ada unordered, map, char string, Huffman code, encode. Ini gunanya untuk menyimpan kode Huffman, lalu kita mencetaknya. Mencetak di sini. Lalu di sini kita masuk ke bawah, ada integer, main, in main, string text ilmu komputer. Di sini string text yang akan dicari dimasukkan pada integer main atau in main. Kita bebas bisa memasukkan apa aja yang kita pengen cari. Di sini saya mencari contohnya ilmu komputer. Lalu kita ada Huffman tree teks untuk memasukkan teks ini ke dalam void yang ada di atas. Lalu kita run. Kita contohkan, kita run. Di sini sudah ada hasilnya, Huffman code-nya dari karakter dan juga kodenya, string awalnya yaitu ilmu komputer, setelah itu kita encode dari berdasarkan kode yang sudah didapatkan setelah di Huffman codes. Lalu kita kembali dari encode ini, kita decode lagi, decode menjadi ilmu komputer atau menjadi string awal originalnya. Kita juga bisa contoh lagi, satu kata lagi, misalnya kita ingin mencari saya sedang menjalani quarantine. Lalu kita run. Di sini juga sudah ada encode-nya dan decode-nya. Selanjutnya kita akan menuju ke Shannon Final Code. Shannon Final Code ini kurang lebihnya sama gunanya untuk mengkompresi, tetapi caranya sedikit berbeda. Kalau di Shannon Final Code, misalnya saya sudah jelaskan tadi, misalnya ada data itu frekuensinya diurutkan dari besar dan ke terkecil, lalu dibagi menjadi dua. Dari dua data itu, kita beri dua-duanya akar atau cabang. Cabangnya itu memiliki nilai 0 dan 1. Kita langsung masuk saja, langsung ke Shannon Final Code. Di sini ada include ayah stream seperti biasa untuk input output. Lalu ada include string, gunanya untuk menggunakan agar komen-komen yang berhubungan dengan string dapat berfungsi. Lalu ada include CMath, ini untuk matematika. Lalu ada include studio, gunanya untuk agar perintah printf itu bisa mengeluarkan atau bisa dapat fungsi di program. Masuk langsung ke username std. Struct karakter. Di sini ada karakter C, integer frequency, dan string code. Biasa struct itu untuk menggabungkan berbagai variabel dengan tipe data yang berbeda. Lalu di sini ada void Shannon code, karakter, key, pointer karakter, integer n, integer start sama dengan 0, const string and branch sama dengan titik koma 2, koma konstanta string and full branch sama dengan titik 2, tutup kurung. Nah, di sini ada if start sama dengan n, buka kurung kurawal, karakter start dot code sama dengan code return. Nah, di sini jika kita mendapatkan satu jenis karakter, maka kita akan langsung mencetak nilainya. Lalu di sini ada integer sum sama dengan 0. Ini artinya jumlah frekuensi awal. Lalu di sini ada integer for integer i sama dengan start, i lebih kecil daripada n, titik koma, lebih kecil sama dengan n, titik koma, i plus plus, sum plus sama dengan char array i dot frekuensi. Di sini berguna untuk mempertimbangkan jumlah frekuensi dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya ada sum bagi sama dengan 2, integer i sum 2 sama dengan char start dot frekuensi. Di sini
untuk menentukan atau membagi dua frekuensi yang ada atau data yang ada. Kayak tadi saya sudah beritahu sebelumnya, kalau data ini akan dibagi sama rata. Untuk data awal atau start datanya, ini kita bagi menjadi dua frekuensi yang sama. Lalu di bawahnya ada for i sama dengan start plus 1, ABS, buka tutup kurung, sum, min, buka kurung, sum 2 tambah chars, RI.frekuensi, tutup kurung, lebih kecil daripada sum, min sum 2, dan I lebih kecil daripada N, I++. Nah, sum 2 plus sama dengan chars RI.frekuensi. Di sini untuk mencari batas partisi dari array frekuensi untuk pemisahan yang paling tepat. Nanti akan dipisahkan berkali-kali. Bila datanya semakin kecil, makanya di sini ada untuk mencari batas partisi dari array tersebut. Lalu, saya sudah bilang tadi, di bagian-bagian cabang atau di bagian-bagian pembaginya nanti di bawah-bawah itu nanti akan ada dua cabang. Masing-masing cabang akan diberi nilai 0 dan 1. Lalu kita masuk ke main program. Di sini ada string s. Di sini untuk memasukkan string yang ada atau memasukkan kata-kata yang ingin kita cari atau yang ingin kita encode. Lalu di sini ada karakter t, pointer char sama dengan new karakter, s-length, insize sama dengan 0. Lalu di sini langsung masuk ke for integer i sama dengan 0. I lebih kecil, s-length, buka tutup kurung, i++, integer j sama dengan 0, ini untuk memproses seluruh baris. Lalu, pada saat seluruh baris diproses, ada while j lebih kecil daripada size dan chars rij.j tidak sama dengan si, sri, j++. Ini untuk mencari karakter dalam array. Jika tidak ditemukan, misalnya j sama dengan size ini tidak ditemukan, langsung kita masuk ke sini, maka menambahkan karakter dengan nilai 1. Jadi misalnya kita mencari data, misalnya data itu kita cari j otomatis akan bertambah 1. Tapi bila kita cari kembali, ternyata data itu hanya ada 1, j itu cuma ada 1, maka otomatis nilainya akan hanya 1. Namun, else, bila kita mencari misalnya data j, karakter j, ternyata karakter j itu ada banyak dalam satu teks atau satu string, otomatis akan terjadi flag plus plus atau bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, tergantung dari banyaknya dari j tersebut. Lalu kita masuk ke bool, is sorted sama dengan false, while is sorted, buka kurawal, is sorted sama dengan true, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada size, min 1, i++, if chars ri frekuensi lebih kecil daripada chars i plus 1 frekuensi, maka karakter sama dengan chars i sama dengan chars i plus 1, chars i plus 1 sama dengan 10, dan is sorted sama dengan false. Ini untuk mengganti-ganti data. Lalu, Shannon-Fano chars, size min 1. Nah, kita sudah masuk ke bagian untuk mencetak angka atau mencetak hasil dari encode atau pencarian dari Shannon-Fano ini. Di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada size i++. Nah, di sini ada printf. Printf ini salah satu dari metode atau comment yang memerlukan include chess studio. Lalu ada chars i, chars i frekuensi chars i .cstr. Nah, nanti di sini kita langsung coba aja untuk running. Ya, di sini kita pertama-tama akan harus memasukkan string atau memasukkan teks yang kita ingin cari atau yang kita ingin encode. Misalnya saya akan mencari sama seperti tadi, mungkin ilmu komputer.
Lalu di sini kita akan langsung mendapatkan yang seperti saya sudah beritahu tadi, akan diurutkan terlebih dahulu dari besar ke terkecil, lalu akan dibagi-bagi, lalu Mas akan diberi nilai 0 dan 1. Nah, di sini hasilnya sudah ada, bahwa M, iya benar, ilmu komputer ada 2M, lalu nilainya akan menjadi nilai biner 00, begitu seterusnya. Kita akan coba untuk memasukkan teks baru. Contohnya, saya berkuliah di Universitas Lampung. Kita masukkan, lalu kita enter. Di sini juga sama, hasilnya kita akan urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar hingga terkecil, lalu dibagi menjadi beberapa bagian sama rata, lalu diberi nilai 01 pada masing-masing cabangnya, maka kita akan dapatkan kodenya. Di sini urutannya adalah karakter, frekuensi, lalu kode hasil pencarian. Ya. Begitulah presentasi dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.